kepada wali hakim. Apa saja sebab-sebab hak perwalian nikah pindah kepada wali hakim? Jawab. Yang pertama adalah ketika wali sedang tidak berada di tempat pernikahan dengan jarak masafah qasr. Jadi jaraknya sudah masafah qasr, maka boleh perwaliannya diganti oleh hakim untuk menikahkannya. Yang kedua, ketika sudah tidak ada wali lagi, baik sebab nasab ataupun wala. Yang ketiga, wali adalah seorang yang hilang, mafqud, sedangkan tidak diketahui keadaan dan keberadaannya. Wali adalah seorang yang keberadaan dan keadaannya. Mati atau belum, wujud atau adam. Maksudnya itu di dunia ini masih wujud atau adam, itu nggak tahu. Gimana? Hilang. 4. Ketika wali adalah orang yang sedang ikhram. Wali adalah orang yang sedang ikhram, karena orang ikhram tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Sedangkan yang mau nikah itu udah ngempet. Nah, gimana ini? Itu yang boleh yang menikahkan yaitu hakim. Ketika wali sedang pingsan, ketika walinya wanita itu sedang pingsan. Tapi kalau dalam keadaan pingsan seperti ini, yang qaul yang mu'tamad, ditunggu dulu. Siapa tahu nanti siuman, ditunggu sampai 3 hari. Yang mu'tamad. Ketika wali ya di antara pingsan itu ya termasuk orang yang koma begitu, sakit sampai koma itu. Kan tidak bisa diajak apa-apa gitu. Ketika wali mendekam di penjara, atau ketika wali itu sedang ditahan, ketika wali sedang ditahan atau tertahan, yang menghalangi untuk menikahkan apa itu mualiyahnya, wanita yang diwalaininya. Wali adalah wali tunggal dalam tingkatannya, sedangkan dia ingin menikahi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Maksudnya maka dia itu adalah satu-satunya wali. Dia itu mungkin pengen menikah, dan mualiyahnya adalah sepupunya. Semuanya sudah tidak ada, satu-satunya hanyalah dia. Maka dalam kondisi padahal yang mau pengen menikahi dia sendiri. Nah, gimana? Ya, yang menikahkan nanti hakim. Ketika wali tidak menolak untuk menikahkan, akan tetapi ia bersembunyi dari menikahkan. Nggak tahu kenapa bersembunyi, wallahu a'lam. Mungkin yang hadir dalam pernikahannya ada musuhnya atau bagaimana. Ini seumpama aja kalau bersembunyi, itu ketika wali menolak untuk menikahkan. Yang nomor 9 adalah ketika wali menolak untuk menikahkan. Yang 8 tadi itu walinya tidak menolak tapi nggak mau datang, malah bersembunyi. Yang 9 ya adalah ketika wali menolak untuk menikahkan. 10 ketika si wanita adalah seorang budak yang telah masuk Islam, sedangkan tuannya masih kafir. Yang ke-11 ketika si wanita adalah seorang budak, ini enggak ada sekarang ini, ya enggak apa-apa dibaca. Milik seorang yang mahjur alaih, yaitu orang yang belum diizinkan oleh agama untuk melakukan tasarruf agama, tasarruf jual beli dan sebagainya, atau memberikan dan sebagainya, seperti anak kecil, orang gila, orang bodoh. Ketika si wanita adalah nomor 12, ketika si wanita adalah seorang wanita yang sudah balik tapi gila dan tidak memiliki wali mujbir, maka langsung perwaliannya kepada ayahnya. Kalau kemarin anunya kalau nggak ditulis kamu itu, seperti Adil itu kemarin kan sudah. Apakah sebab hak perwalian nikah pindah kepada wali muhakkam? Apakah sebab hak perwalian nikah pindah kepada wali muhakkam?
Jadi kalau muhakkam itu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami dan istri, aku jadikan kamu sebagai wali muhakkamku untuk menikahkan aku dengan si fulan. Aku jadikan kamu sebagai muhakkam untuk menikahkan aku dengan si fulanah. Atau dengan kata-kata, banyak kata-katanya yang boleh dibuat. Tapi dua-duanya memang harus menyerahkan, mengangkat seorang untuk menikahkan mereka berdua. Sebab-sebab hak perwalian nikah pindah kepada wali muhakkam. Ketika sudah tidak ada wali khos, bapaknya contohnya, dan juga wali hakimnya juga enggak ada. Dalam kejadian ini cukup mengangkat orang yang baik itu saja agamanya. Yang penting bukan orang yang fasik, orang yang adil. Sebagai wali hakim, sebagai wali muhakkam sih. Sebagai wali muhakkam. Dengan syarat dia tahu tata cara menikahkan dengan cara yaitu tahkim seperti itu. Tahkimnya kedua calon mempelai tadi. Nanti ada di tata caranya. Ada tata caranya nanti dikasih tahu nanti bagaimana cara tahkim kepada seorang wali muhakkam. Sebab-sebab boleh mengangkat wali muhakkam sedangkan masih ada hakim. Jadi kalau sudah enggak ada wali khos dan sudah tidak ada hakim, nanti boleh cari muhakkam. Sekarang masih ada hakim, bisa enggak cari muhakkam? Nah, ini yang sering terjadi di sini. Ketika hakim mau menikahkan dengan wali akan boleh mengangkat wali muhakkam ya. Ketika hakim mau menikahkan, tidak mau menikahkan kecuali dengan harus dibayar, gitu aja. Hakim tidak mau menikahkan kecuali kalau dia dibayar. Kecuali kalau dia dibayar. Harusnya seorang hakim itu menikahkan itu enggak cari bayar. Kalau dia minta bayaran, maka boleh pindah kepada orang lain, cari saja seseorang muhakkam. Dalam kejadian ini cukup yaitu mengangkat orang yang adil atau orang yang agamanya lurus, bukan orang yang fasik, sebagai wali muhakkam. Dengan syarat dia tahu tata cara menikahkan dengan cara tahkim seperti ini. Ketika muhakkam adalah seorang yang faqih, ya. Ketika muhakkam ini hakim masih ada, tapi ada muhakkam juga. Muhakkam adalah seorang yang faqih, mungkin seorang ustadz yang paham masalah pernikahan, terutama tata cara menikahkan dengan cara tahkim. Ini juga boleh. Kalau hakimnya tadi tidak ada atau hakimnya ada tapi tidak mau menikahkan kecuali mesti harus dibayar, maka boleh mencari muhakkam yang penting orang yang agamanya baik, begitu saja. Nah, tetapi kalau hakimnya juga ada, dia juga mau menikahkan, terus bagaimana ini? Boleh enggak mencari muhakkam? Boleh, tetapi syaratnya muhakkamnya adalah seorang yang faqih, seorang yang tahu betul mengenai tata cara pernikahan, atau terutama pernikahan dengan cara tahkim yang seperti ini. Nah, kadang-kadang ada sebagian ustadz itu juga menikahkan dengan cara tahkim seperti ini, tetapi yang mengangkat dia sebagai muhakkam itu baru satu orang. Nah, padahal yang mengangkat itu harus dua-duanya, dari calon suami dan calon istri mengangkat dia itu sebagai muhakkam. Tidak boleh satu saja. Itu namanya menikahkan orang dengan cara tahkim, tetapi belum tahu ilmunya menikahkan dengan cara tahkim. Nah, ini seharusnya nggak boleh itu, padahal hakim masih ada sekarang ini.
Bagaimanakah kriteria batasan seorang wali yang dihukumi adol, yaitu tidak mau menikahkan anaknya tadi, tidak mau muwaliyahnya, mauliyahnya. Yaitu ketika si wanita mauliyahnya meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang yang sekufu. Ketika si wanita meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang yang sudah sekufu, nasabnya sudah imbang, pekerjaan ayahnya sama-sama ayah juga imbang. Jadi ada 5 ya, sudah imbang semuanya. Baik pilihannya atau pilihan walinya. Baik calon menantu itu pilihannya sendiri atau pilihan walinya. Akan tetapi si wali menolak untuk menikahkannya dengan tanpa alasan yang dapat diterima. Ini namanya adl. Adl, bukan adl. Jadi sebetulnya ini sudah pantaslah wanita itu untuk dinikahkan sama calon suaminya itu dari segi keseimbangan dia dalam urusan nasab, dalam urusan status, dalam urusan sebagainya itu sudah seimbang. Lah kok wali itu juga nggak mau menikahkan. Maka ini namanya adl. Kalau wali sudah dikatakan adl, istilahnya balilo itu secara bahasanya, maka ini boleh dinikahkan oleh hakim. Kalau hakimnya juga balilo, nggak mau nikahkan, kalau nggak dikasih duit, ya cari muhakam. Cari muhakam. Tadi ya kan? Kalau hakim sekarang ini ya, kalau zaman dulu hakim itu ya orang yang alim-alim, sekarang ini ya Allah nggak ngerti. Atau mencari muhakam yang setingkat faqih ya, muhakam yang faqih itu juga sudah boleh walaupun ada hakim. Catatan, adilnya wali harus terlebih dahulu ditetapkan oleh hakim di mahkamah. Nanti kalau seorang itu tidak mau menikahkan, itu masih harus dilaporkan kepada pengadilan, maka sampai hakim mengatakan adil orang ini, seperti itu, sudah diputusi sebagai orang yang adil. Terus adilnya wali menyebabkan ia menjadi fasik apabila ia adil sebanyak 3 kali, dengan catatan boleh ada seseorang yang ketaatannya tidak lebih banyak melebihi maksiatnya. Jadi artinya itu kalau orangnya itu orang tua betul, itu kalau dia pada agama, kalau dia tidak mau menikahkan, yaitu tidak dikatakan sebagai fasik, maka tidak dikatakan sebagai adil. Tapi kalau orangnya orang-orang biasa saja, kalau dia itu berbuat maksiat dengan cara tidak mau menikahkan, lah kenapa toh Pak kok nggak mau menikahkan atau anaknya itu? Lah iki hitungane niki dereng pas lho. Lah itu lor kulon karo kidul etan niki nggih mboten dadi. Nah iki ya umpamane seperti itu. Jadi karena dia itu ada bujukan dari dukun-dukun itu atau bagaimana itu. Ada ini seperti itu tidak, atau ini terlalu macam-macam lah kadang-kadang itu alasannya orang-orang itu. Nah itu nggak tahu. Maka yang seperti ini bisa dikatakan sebagai orang yang fasik karena suruh tidak mau melaksanakan tugas dia, yaitu mengamalkan agama, menikahkan mauliyahnya. Empat, ini cara tahkim ya, cara tahkim. Bagaimana cara menikahkan dengan cara tahkim? Tadi yang sudah saya. Bagaimana biar kalau kamu pengen mengangkat seseorang menjadi muhakam, ini ada caranya. Jawab, yaitu dengan adanya sighat tahkim dari kedua mempelai.
dan ada qabul dari calon muhakkam tadi, orang yang mau dijadikan sebagai muhakkam. Di antaranya calon suami mengatakan, saya izinkan kepada Bapak, Pak Ustadz, untuk menikahkan saya dengan si fulanah. Terus yang calon istri mengatakan, saya izinkan kepada Pak Ustadz untuk menikahkan saya dengan si fulan. Terus si calon muhakkam itu mengatakan, saya terima. Sudah jadi. Terus nanti kalau menikahkan bagaimana? Kalau menikahkan begini, siapa itu muhakkamnya begini, angkahtuka fulanatan allati hakamtini fi tazwijiha, hakamtani fi tazwijiha. Boleh itu seperti itu. Hadis cukup. Nabi hakamatni fi tazwijiha, ya boleh. Karena kan dua-duanya itu masalahnya memberi hak masalahnya. Ya. Allati hakamatni fi tazwij ya boleh saja. Angkahtuka fulanatan allati hakamatni, karena ada ini allatinya ini, ada allati hakamatni fi tazwijiha. Angkahtuka fulanatan allati hakamatni fi tazwijiha. Aku nikahkan kamu dengan si fulanah, yang mana fulanah itu telah mengangkat aku sebagai wali muhakkamnya di dalam menikahkan dirinya. Ya. Ini sebetulnya banyak itu syaratnya, nanti ini tak tambah lagi. Aku jadikan engkau sebagai wali muhakkam, ya, supaya engkau akadkan aku nikahkan aku, supaya engkau nikahkan aku dengan si fulanah atau si fulan, gitu. Atau aku izini engkau supaya menikahkan aku dengan si fulan atau si fulana. Atau dengan kata-kata, nikahkanlah aku dengan si fulana atau dengan si fulan. Kalau perempuannya mengatakan nikahkanlah aku dengan si fulan, atau laki-lakinya mengatakan nikahkanlah aku dengan si fulana, itu juga boleh. Itu saja itu yang sing mu'tamad. Ada satu kata-kata ini, yang ini tapi ada khilaf, enggak usah aja. Jadi ada kata-kata, aku jadikan engkau sebagai wakil untuk menikah. Lah ini enggak ini khilaf ini. Tapi yang ashah boleh, tapi ini khilaf. Enggak usah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta hananta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.